Sobat sekalian, ketika saya membuat rekaman video sekarang ini sudah memasuki bulan Oktober 2025. Artinya sudah 2 tahun peperangan di Gaza berjalan, sudah 2 tahun tragedi kemanusiaan terparah sepanjang sejarah manusia ini berjalan. Dan sekarang kita memasuki bagian yang paling kritis, bagian yang paling berbahaya, bagian yang paling menentukan kepada masa depan rakyat Palestina dan negara Palestina ke depan. Apa yang berbahaya tadi itu? Apa yang paling kritis tadi itu? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, sama-sama kita kemarin mengikuti sidang umum PBB, di mana salah satu persoalan yang paling banyak dibicarakan adalah persoalan Palestina, persoalan apa yang terjadi di Gaza. Nah, kemudian kita menyaksikan di antaranya Presiden kita pun pidato di sana dan mendapatkan sambutan, aplaus, bahkan pujian dari Presiden Amerika Trump. Nah, beliau menyampaikan solusi, yaitu yang disebut solusi dua negara. Yang beliau menyampaikan bahwa kami siap untuk mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina. Tampaknya pernyataan yang cukup fair, ya. Tapi apa yang perlu kita waspadai, apa yang perlu kita perhatikan, apa yang bisa terjadi ya ke belakang ketika two-state solution ini tidak berjalan sebagaimana yang dimaui oleh Pak Prabowo. Ya. Ada hal-hal yang tentu saja ketika Presiden Amerika itu sepakat, dan kita tahu Amerika itu adalah bapaknya Zionis yang bengis itu. Nah, kalau kemudian dia setuju, nah hati-hati karena di balik ini pasti ada maunya. Sekarang saya ingin membawa kita kepada kejadian sebelum sidang umum PBB, kemudian sampai kepada peristiwa sidang umum PBB, dan setelah itu kita akan sampai kepada bagian yang paling berbahaya, yaitu proposal yang diajukan oleh Presiden Trump. Yang pertama, sebelum sidang umum PBB, Trump sebetulnya sudah mengajukan proposal perdamaian. Nah, kemudian diminta para pemimpin dari kelompok H, ya, kelompok perjuangan H, ya kita semua tahu, atau huruf H, ya, yang saya nggak bisa sebutkan namanya demi keamanan channel ini. Nah, kemudian mereka diminta untuk berkumpul dan mempelajari proposal tersebut. Nah, para pemimpin datang ke negara Qatar. Tampaknya ini ternyata bukan sengaja untuk mereka diminta mempelajari dan kemudian diajak berunding, tidak. Tapi ini hanyalah sekedar pancingan agar mereka berkumpul di satu tempat, dan setelah itu kemudian mereka dibom dan dibunuh bersama-sama, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, jamaah H akan terjadi krisis kepemimpinan karena sejumlah tokoh terasnya dibunuh dalam waktu secara bersamaan. Itu targetnya. Dan itu yang terjadi pada saat mereka berkumpul di Qatar. Tiba-tiba kemudian datang pesawat tempur dari negeri penjajah, ya, laknatullah itu, terbang ke Qatar dan kemudian mengebom gedung yang dianggap di situ berkumpulnya para pemimpin tadi. Tapi ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan sebaik-baik pembuat makar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menggagalkan rencana tersebut dan para pemimpin tersebut selamat. Nah, ini yang terjadi. Ya, tujuannya melenyapkan para pemimpin dari gerakan H tadi itu. Kemudian setelah itu sidang umum PBB. Dalam sidang umum PBB, kita melihat berbagai reaksi dari negara-negara yang hadir. Dan kita patut acungkan jempol kepada salah satu negara jiran kita, yaitu Malaysia, yang pemimpinnya ketika berbicara di sana, dia mengatakan bahwa genosida yang terjadi di Gaza itu harus dihentikan segera. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Harus segera dihentikan. Dan pelakunya, ya, negara Zionis itu, ya, itu harus diberikan sanksi dan hukuman. Bahkan kemudian dengan tegas dia mengatakan bahwa
two-state solution not enough. Ya, bahwa sesungguhnya solusi dua negeri itu tidak cukup sampai di situ saja. Fokus kita sekarang adalah pada menghentikan tragedi kemanusiaan. Apa artinya kita bicara solusi dua negara, tapi pada saat yang bersama bom-bom berjatuhan. Ketika kita menyampaikan usulan itu, pada saat yang sama jatuh korban tiap hari nggak kurang dari 100 orang di Gaza yang dibantai, anak-anak, wanita, dan seterusnya. Maka menjadi sebuah pertanyaan besar, kalau ada pemimpin yang bicara di sana tapi tidak menyinggung soal genosida tersebut. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian setelah kita disuguhi juga pemandangan yang menyenangkan buat kita, ya, ketika bagaimana negeri penjajah laknatullah itu menjadi negeri yang dibenci oleh dunia, bagaimana kemudian ketika pemimpinnya akan pidato, kemudian semua negara meninggalkan tempat duduknya, hanya beberapa negara yang masih bertahan. Ya, ada beberapa negara yang bertahan itu nggak patut diomongkan karena memang bagian dari mereka pendukung seperti Argentina, Amerika, ya, Papua New Guinea dan seperti itu wajar lah karena memang pendukungnya. Ada yang menjadi sorotan saya adalah ada dua negara Islam, dua negara Arab yang nggak berdiri, ya, patuh tunduk ya sama kekasihnya negara penjajah tersebut, ya, itu adalah Emirat Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Jadi catat ya. Ini Uni Emirat Arab ini adalah negeri yang betul-betul mendukung negara penjajah tersebut dan memberikan suplai logistik dan seterusnya itu kepada mereka, dan termasuk Bahrain juga. Nah, dua negara ini nggak bangkit loh, nggak berdiri loh. Ya, jadi tetap duduk di sana. Karena itu, ya, mungkin ini sudah bisa kita masukkan dalam daftar negara-negara pendukung yang layak juga diboikot produk-produknya, ya. Mulai sekarang yang konsumsi kurma-kurma Emirat mulai berpikir untuk nggak lagi mengkonsumsi, ya. Yang mau liburan ke Dubai, ya, batalkan saja. Jangan nambah devisa negara pendukung ini, pendukung negara penjajah ini. Karena ya sebetulnya ini adalah ya Sionis Arab ini, ya, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain. Nah, kemudian setelah pemandangan yang terjadi seperti itu, bagaimana negara penjajah ini dibenci oleh dunia, semua mereka jijik melihat negara ini, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, jadi setelah itu, kemudian Presiden Amerika Trump menyampaikan proposal perdamaian, proposal solusi untuk Gaza. Apa proposal solusi untuk Gaza tersebut? Proposal solusi untuk Gaza tersebut adalah ada beberapa pasal, tapi yang paling penting di sini ada 3 atau 4 pasal yang akan saya sampaikan. Dan ini yang saya sebut tadi di awal ini adalah kita sampai pada fase darurat sekali, dan kita harus semakin mengencarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengontrol kebijakan luar negeri kita agar jangan sampai kebijakan luar negeri kita tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam di sini. Ya. Yang pertama, proposal tersebut adalah bahwa tentara penjajah keluar dari Gaza secara bertahap. Mundur secara bertahap. Tapi nggak disebutkan mundur secara bertahap itu berapa lama, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada. Pokoknya mundur secara bertahap gitu aja keluar. Nah, itu yang pertama. Ya, mungkin yang kita mungkin wah bener dah kita tertipu dengan itu, ya. Tapi yang jelas di sini nggak disampaikan berapa lama. Kemudian yang kedua, nah ini yang bahaya sekali. Posisi pasukan penjajah itu akan digantikan oleh pasukan keamanan internasional yang mana terdiri dari siapa? Dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam, yang bisa jadi Indonesia akan ikut di sana. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa bahaya? Bukankah justru bagus kalau yang menjadi pasukan keamanan itu adalah negara-negara Arab dan negara Islam yang bisa menjaga penduduk Gaza? Bahaya. Kenapa? Karena lihat pasal yang ketiganya. Pasal yang ketiganya adalah lucuti senjata perlawanan. Ya, lucuti senjata perlawanan dari kelompok perlawanan H. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Dan di situ dikatakan siapa yang melucuti? Yang melucuti adalah
tentara keamanan dari pasukan keamanan dari negara-negara Islam dan negara-negara Arab. Kita tahu pasti bahwa mereka itu adalah pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya, mereka itu adalah memiliki hak untuk mempertahankan negaranya dan memperjuangkan negaranya. Termasuk mereka sudah membangun kekuatan yang cukup lama untuk sampai kepada fase yang sekarang ini, sehingga mereka memiliki kekuatan dan pertahanan yang membuktikan kekuatan mereka itu dengan apa? Dengan 2 tahun ya negeri penjajah itu masuk di Gaza, nggak bisa menaklukkan mereka. Bahkan target untuk membebaskan tawanan saja nggak bisa. Ini kan luar biasa. Nah, kemudian di sini ya negara penjajahnya mundur, kemudian tugas pelucutan itu diberikan kepada negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi yang sini yang bahayanya. Bahayanya adalah akan terjadi konflik antara pasukan perjuangan tadi itu dengan pasukan keamanan dari negara Islam dan negara Barat. Ya, dari negara Islam dan negara Arab. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang kita mendengar berita misalkan di Al Jazeera, di berita manapun, wah, pasukan perlawanan menembak tank dan kemudian menewaskan 5 pasukan penjajah, menewaskan 6 pasukan penjajah. Nah, seperti itu kan? Nah, kalau ini terjadi, usulan Trump ini terjadi, malah terjadi sebaliknya, ya. Pasukan huruf H tadi itu kemudian bertempur dengan pasukan Mesir, bertempur dengan pasukan Saudi, bertempur dengan pasukan Pakistan, jatuh korban dari pasukan Pakistan sekian. Apalagi kalau Indonesia ikut misalkan. Oh, terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dengan pasukan H tadi. Apa yang terjadi? Kemudian akhirnya ya kemudian diberitakan jatuh korban sekian dari pasukan keamanan dan seterusnya. Lama-lama kemudian kita di negara masing-masing bisa membenci kelompok yang harus kita dukung tadi itu, kelompok perlawanan H tadi itu yang harus kita dukung, malah kita bisa jadi benci gitu. Wah, ini malah menewaskan pasukan negara saya. Jadi seperti itu. Ini bahaya sekali, ya. Sementara kemudian negeri penjajah akan melihat dari jauh dengan senyum-senyum, dengan tenang. Dia nggak perlu lagi jatuh pasukan korbannya, tapi tujuan dia tercapai. Apa tujuan tercapainya? Yaitu tidak lagi punya kekuatan negara Palestina, tidak lagi punya kekuatan masyarakat yang dijajahnya. Selesai sudah, karena sekarang benteng terkuat, ya, rintangan terbesar bagi mereka itu adalah kekuatan bersenjata yang ada di Gaza. Nah, kalau ini bisa dilucuti, selesai sudah. Sobat sekalian, di sini kita melihat rentetan hubungan antara upaya negara penjajah tadi berusaha membunuh pemimpin-pemimpin kelompok H di Qatar yang gagal tersebut, ya. Tujuannya melenyapkan pemimpin sehingga kemudian masuk ke sidang umum PBB, kelompok H lagi dalam keadaan tidak punya pemimpin, dalam krisis kepemimpinan, lemah organisasinya, begitu mereka maksudnya. Nah, kemudian saat itu kemudian muncul proposal Trump tadi, dan proposal Trump tadi kemudian menghendaki agar dalam upaya penyelesaian masalah Palestina tidak lagi ada kelompok H, dan itu disebutkan di dalam proposal Trump bahwa tidak ada lagi kelompok H ikut-ikut di dalam masalah penyelesaian masalah Palestina, sehingga disingkirkan sama sekali kelompok H ini. Padahal kita tahu kelompok H ini adalah pemenang pemilu yang terakhir terjadi di bumi Palestina. Itu mereka yang menang, mereka memiliki dukungan rakyat yang luar biasa besarnya, gitu, yang terbesar. Ya, tapi justru ini akan dihilangkan, ya. Dan kemudian dipilihnya adalah siapa? Yang dipilihnya adalah kelompok-kelompok pengkhianat, ya, yang akan menggantikan. Bahkan yang lebih lucu lagi, ya, apa yang terjadi setelah ini nggak ada, kemudian siapa yang akan memerintah? Dia katakan akan ada pemerintahan otoritas di sana yang dipimpin oleh siapa? Coba, di penghinaan yang luar biasa. Bukan dipimpin oleh orang Palestina, tapi usulan Trump dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair. Itu disebutkan oleh Trump seperti itu, ya. Jadi dulu Palestina itu awalnya dijajah Inggris, diserahkan kepada orang-orang, ya, penjajah yang sekarang oleh Inggris, sekarang diambil lagi oleh Inggris, oleh Tony Blair. Ini kan penghinaan yang luar biasa untuk kita orang-orang Islam, ya. Nah, ini yang dimaui oleh Trump. Inilah bahaya sekali, dan tampaknya negeri Paman Sam ini akan menekan negara-negara Islam, ya, semua negara-negara Islam akan ditekan
dan diberikan sanksi-sanksi bila nggak nurut. Nah, tapi ya bagaimana? Apakah kita ini akan menjadi negara yang hanya mengandalkan transaksi saja? Politik kita ini politik transaksi saja, ya? Atau kita ini memang memiliki nilai, kita ini memiliki prinsip sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita ini anti terhadap penjajahan, ya. Semua bentuk penjajahan di muka dunia harus dilenyapkan. Apakah kita akan kembali ke situ? Apakah kita menggunakan strategi transaksional saja, di mana ya ada untung, ya, dengan kebijakan saya secara ekonomi dan seterusnya akan kita lakukan. Apakah seperti itu? Saya yakin, insya Allah, ya, Pak Prabowo dengan jiwa patriotnya, dengan seorang prajurit yang lama ditempa di dunia militer dan prajurit, yang insya Allah ya, beliau memiliki idealisme yang tinggi dan tidak akan nurut dengan Paman Sam, dan kita rakyat Indonesia sama-sama kita berikan dukungan ya kepada pemerintah kita untuk mengambil kebijakan yang manusiawi dan tidak mengorbankan perjuangan rakyat Palestina. Bagi kita umat Islam, kita tidak mengimani two-state solution. Karena yang ada pada kita sebagaimana pernyataan Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan, insya Allah negeri penjajah itu akan lenyap. Dan nggak lama lenyapnya. Itu keimanan kita. Keimanan kita bukan mengimani two-state solution, di mana kemudian negara yang dijajah itu hanya dikasih 2 cuil tanah saja, yaitu Gaza dan tepi barat, tanpa punya kekuatan, tanpa punya senjata, sementara seluruh wilayah yang lain dikuasai oleh negeri yang menjajah tadi itu dengan penuh kekuatan, dan kemudian kita mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting sudah punya negara. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita mengimani sebagaimana dalam hadis yang dikatakan, nanti ya pohon-pohon semuanya akan berbicara, batu-batu akan memanggil orang muslim, ya muslim, ya muslim, datang ke sini, di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah Yahudi tersebut. Nah, seperti itu. Kita mengimani yang kayak begini, begitu ya. Ya, kecuali pohon gharqad dikatakan seperti itu. Nah, dalam hadisnya kita mengimani seperti ini, bukan mengimani two-state solution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.